yang memiliki kepribadian sejati tinggal dalam kebenaran. Saya coba meringkaskannya karena waktu begitu cemburu. Pribadi yang sejati, apa yang paling unggul dalam dirinya, perkara yang paling unggul dalam diri kepribadian umat yang sejati, penjunjung tinggi kebenaran adalah tekun. Dia memang tekun. Mau paham apa arti tekun? Apa artinya tekun dalam pengertian Alkitab? Memperhati, mendorong dalam kasih untuk pekerjaan yang baik. Inilah tanda orang yang tekun. Tanda orang yang tekun, karena dalam Alkitab ada tertulis begini di Wahyu 4 ayat 12. Yang penting, dalam Wahyu katakan yang penting adalah ketekunan orang kudus. Jadi kalau kita tidak mengerti apa itu tekun, maka kita tidak tahu bahwa kita ini kudus atau tidak. Kalau kita mengerti tentang ketekunan ini yang dikatakan sangat penting dalam Wahyu, 2 kali sekurang-kurangnya dalam Wahyu dikatakan hal tentang ciri-ciri orang yang sejati ini, yaitu memiliki ketekunan. Sangat penting. Sangat penting. Itu sebabnya kita belajar makna ketekunan. Orang yang tekun itu ialah orang yang tinggal dalam kasih. Kasih yang saling memperhati dan mendorong. Itu ciri yang pertama orang yang memiliki ketekunan. Tinggal dalam kasih, dalam pekerjaan baik untuk saling mendorong dan memperhatikan. Ada orang saling memperhati, tapi bukan dalam pekerjaan baik. Gosipnya selalu membawa keburukan dan meruntuhkan hubungan, memperhati. Dan itu bukan pekerjaan baik, itu bukan kasih. Orang yang tekun ini tinggal dalam kasih, melakukan pekerjaan baik dengan saling memperhati dan saling mendorong. Itu ciri orang yang tekun yang pertama. Kedua, orang yang tekun yang kedua, kita perlu mendorong anggota kita, karena ini tanda orang yang tekun. Tanda orang yang tekun yang kedua ialah tidak menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Ada teman kita di sini yang segandengan dengan saya kalau di WhatsApp. Betul dia melakukan hujahan-hujahan, mengungsikan hujahan-hujahan di WhatsApp. Tapi saya bilang, datang di gereja. Sampai sekarang saya belum jumpa dia. Saya bilang, saya anggota Pandan. Dia anggota Pandan. Dia kenal saya sudah. Kami selalu berhubung di grup WhatsApp, berdebat, memberi hujahan pada fakta-fakta tentang nubuatan. Tapi dia tidak pernah datang sini. Bila akan saya bertemu dengannya? Saya bilang, saya mau datang di rumah kau. Jangan lupa, pastor, dia bilang. Namanya saya sudah kenal, nomor teleponnya ada pada saya. Tapi hari Sabat dia tidak pernah datang. Saudara, tadi mengatakan saling memperhati, saling mendorong. Saya memperhati umat-umat. Jika ada yang terlepas pandang, tolong bawa saya untuk memperhati mereka. Dan saya mendorong dia untuk datang. Bagi mereka yang belum mendengar dorongan saya, panggilan saya untuk datang, tolong sampaikan panggilan saya untuk datang. Karena mungkin ada yang memang tidak dapat saya hubungi. Bagi orang muda, ada sudah nomor telepon saya di grup WhatsApp Pandan. Hubung sejak. Karena kita perlu saling mendorong dan saling memperhati. Nah, ciri yang kedua itu saya katakan tidak menjauhi pertemuan ibadah. Bukan orang tekun. Kalau orang itu kuat saja bicara tapi menjauhi pertemuan ibadah. Bukan.
bukan orang tekun yang begitu. Itu bukan orang yang tekun. Ciri yang selanjutnya ada di sini kan, saya tidak sebutkan dalam Ibrani ini. Saya tidak sebutkan ayatnya, kamu baca, lihat saja apa yang saya sebutkan sana. Saling menasihati. Orang yang tekun, mendorong dan pengunsuban nasihat. Inilah orang yang tekun. Karena kenapa dia tidak henti-henti melakukan perkara-perkara, memperhati, mendorong, tidak menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa dia selalu menasihati? Kenapa orang ini selalu begitu? Karena dia tahu bahwa semakin giat harus laksana dalam dirinya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada seorang elder datang berbisik saya pagi hari ini. Bilang, pastor, makin menggentarkan ini. Semua saya itu pastor tuh makin lalu membuat begini kehadiran dah hilang. Makin lalu membuat kehadiran. Saudara, terima kasih kepada elder yang sudah mengingatkan saya perkara itu. Maka perkara itu saya ingatkan lebih, maka lambat aku dibayar nanti. Tuh, kamu sudah memperhati saya beberapa lama waktu di sini. Dimanapun gereja saya pergi, apapun pertemuan saya pergi, saya berusaha untuk tidak melambatkan diri. Kalau boleh-boleh saya berusaha, saya yang selalu di depan, hadir di setiap pertemuan apapun juga, baik yang duka ataupun yang gembira, saya berusaha untuk menghadirkan di tepat pada waktunya. Lihat waktu upacara pengkebumian. Kamu tahu apa di hati saya? Waktunya ada di sana. Saya bilang saya tidak mau lewat sampai. Saya mesti sampai sekurang-kurang tepat pada waktunya. Puji Tuhan, kalau kita menempatkan di hati kita perkara yang kita anggap mustahak selalu, maka kita akan bertindak tepat dengan keperluan itu. Kita tidak akan mengabaikannya. Maka mari kita saling memperhatikan supaya kepenuhan keperluan kita bersama dapat ditunaikan, dan itu menggambarkan kita adalah orang yang tekun. Yang selanjutnya, memperolehi pengetahuan tentang kebenaran. Orang yang tekun, dia punya keinginan memperolehi pengetahuan tentang kebenaran. Sama seperti satu orang elder juga di sini. Dia datang kepada saya, pastor, saya tidak sabar-sabar, saya sudah untuk sampai kepada 27 hari bulan 9 hingga 29 hari bulan 9. Saudara, ungkapan luahan-luahan yang seperti ini sangat mendorong jiwa bagi saya sendiri untuk mempersiapkan apakah firman Tuhan, apakah kebenaran yang harus saya ketengahkan kepada umat. Karena dorongan dari keinginan anggota yang diluahkan bagaimana hati dan jiwa mereka harus dipertanggungjawabkan dan tidak dikecewakan. Maka masing-masing kita akan menjadi orang yang tekun. Yang menyediakan jadi tekun, malah yang mendengar juga menjadi tekun, menjadi orang yang hendak memperolehi pengetahuan tentang kebenaran. Berapa ciri orang yang tekun? 1. Ciri yang pertama, memperhati dan mendorong dalam kasih pekerjaan-pekerjaan baik. Kedua, tidak lari dari ibadah. Yang ketiga, dia mau melakukan ataupun mau menasihati orang lain. Yang keempat ialah dia cenderung keinginannya selalu memperoleh tentang kebenaran. Saudara, di ayat yang ke-27, jika Anda dan saya pendengar pada pagi ini tidak tergolong sebagai orang yang tekun, sebagaimana Wahyu 4 ayat 12 mengatakan, kalau kita tidak tergolong sebagai orang yang tekun, yuk kematian yang mengerikan menunggu kita.
ke surga orang tidak tekun. Karena kematian mengerikan akan penghakiman dan api dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Orang yang durhaka itu adalah orang yang tidak tekun tinggal dalam kebenaran. Tinggal dalam kebenaran dan dia bukan memiliki kepribadian yang sejati. Karena kepribadian yang sejati hanya orang yang mengenal Tuhan dan kehendaknya. Saudara, itu ciri orang yang tekun. Karena orang yang tekun saja sudah dibagi harapan yang tinggi, peluang untuk memang mendapat tempat di surga. Yang kedua, menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Apa artinya menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus? Ini menurut perintah Allah. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 11, orang Yahudi di kota itu ada banyak tempat orang Yahudi tinggal di waktu lalu. Tapi orang Yahudi di kota Tesalonika sangat berbeda. Olumis neda kerangahan kay. Ina pa umat eben helo pandan ng paing suai ko pwede bilang. Apakah kepribadian yang sejati yang membuatkan umat-umat di Pandan memiliki perbedaan yang jelas dengan umat-umat lainnya di tempat manapun juga? Apa? Ini dia yang kita mau perlukan. Kalau kita umat di Pandan mau meletakkan kepribadian yang sejati, unggul sebagai penjunjung kebenaran, maka kita harus mencontohi orang Yahudi di Tesalonika. Mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Maka saya katakan kepada kita semua, bukan hanya kepada teman yang berbicara sebentar tadi, bahwa jika ada pertanyaan-pertanyaan Anda, anggota-anggota di Pandan dan daerah Kayangat secara keseluruhannya, kamu jangan pikir bahwa kamu menyusahkan saya. Ajukanlah pertanyaan itu, kirim ke WhatsApp, buat voice message. Pastor Pengkurti bilang, walaupun pada tanggapan kamu, kuman, aku apa soal tipe gua tante dalam seminggu tiada orang yang bagi message. Jadi relax pastor. Di daerah ini 1 minggu, 2 minggu tiada anggota yang bermessage dengan saya, membuatkan saya belajar, membuatkan saya menemukan, membuatkan saya dapat membantu umat untuk memahami Alkitab. Tiada, betul-betul tiada. Saya katakan tiada. Dalam daerah tiada. Jadi pekerjaan pastor apa kalau begitu? Umat tidak payah minta tolong. Kalau umat tidak payah ditolong, karena umat tidak ada perlu pertolongan. Tiada umat yang memessage Pastor Pengkurti ini mengenai sekolah sahabat ada dari Kendingau. Setiap hari kalau dari Kendingau, dari luar daerah, dari Kendingau, Pastor tolong cek dulu ini saya punya pendalaman sekolah sahabat. Dia kirimkan pendalaman sekolah sahabatnya dan saya ada tugas. Saya ceklah. Sebab kan Pastor punya tugas begitu. Kalau umat meminta, kenapa pastor tidak mau melakukannya? Jangan bilang pastor sama saja pastor ini. Biar pastor tidak masa pergi ladang kalau memang itu tugas pastor. Jangan anggap bahwa pastor itu sibuk di ladang, sibuk urusan apa ini itu. Kalau umat memerlukan perkara itu, kasih sibuk pastor perkara itu. Waktu di Sandakan dulu, saya tidur bangun. Tinggal Alkitab saja. Waktu di Kuala Banyu pun saya tidur bangun. Tinggal Alkitab. Sampai anak Pak, setelah kita miskin Pak, kau tidak kerja, dia bilang. Kau di rumah saja, kau tidur, kalau kau panas sudah, kau bangun. Di saya itu sejak kau emas. Sejak dia bilang tuh anak saya yang masih kecil-kecil ini, yang anak lelaki 2 waktu itu. Pak, lagi kita miskin, orang bilang. Karena waktu itu walaupun tidak banyak anggota yang bertanya, waktu itu kan baru tahun pertama saya bekerja sebagai pastor.
Dan banyak benar perkara yang saya tidak mengerti. Lalu tidur bangun sampai jam 3 malam pun anak terbangun, masih bangun lagi bapak saya. Dia bilang, karena baru saja bangun karena sudah memang masa mau bangun kalau subuh-subuh. Kalau kita sudah mau dewasa, sudah ini pandai bangun subuh-subuh awal. Jadi baca lagi Alkitab. Jadi saudara, saya ingin mendorong kita sebagai orang yang benar-benar, apa dia bilang tadi ayat Alkitab ini, menuruti perintah Allah. Tidak, kita tahu apa yang kita turuti kalau kita tidak menyelidik firman Tuhan. Apa kalau menuhi manu buat sebenarnya? So, sebagai keperluan dia bilang, memanglah tidak keperluan. Kita tidak sadar apa keperluan kita karena kita tidak menyelidiki firman. Kalau kita menyelidiki, makin banyak pengetahuan, makin banyak kesadaran yang berlangsung dalam diri kita sebagai orang yang sejati. Saudara, saya mendorong kita kasih susah aja pastor. Bukan senang buat soalan tahu. Sudah benar pikiran, kami mau soalan. Kalau kau tidak berpikir perkara yang hendak kau tanyakan, macam mana kau mau buat soalan? Jadi kalau kau berpikir tentang pertanyaan yang hendak kau ajukan, maka itu artinya kau hendak belajar. Dan kau sudah pun memiliki pemikiran yang mau mengetahui perkara itu. Nah, mungkin ada dasar pembacaan yang membuatkan kau hendak bertanya sudah. Saudara, dengarkan ini. Menerima firman dengan segala kerelaan hati setiap hari. Menyelidiki kitab suci. Kasih pastor kerja setiap hari. Setiap hari ada message. Kalau tidak terjawab hari ini, tunggu. Karena pastor ada giliran untuk menjawab itu message pertanyaan itu. Tapi pastor pasti akan jawab itu. Mustahil pastor akan melalaikan tugasnya untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh umat. Maka menjadi orang yang lebih baik. Ada namanya ini kan? Macam mana mau jadi orang yang lebih baik? Menjadi orang yang lebih baik. Harus orang yang menerima, menyelidiki firman dari kitab suci. Sama-sama kita menyelidiki. Saling. Dia bilang sebentar tadi ayat kan? Ayatnya sebentar tadi yang ini mengatakan dalam Ibrani saling. Itu sebabnya kita harus, kalau mau bertanya, bukan kau belajar sendiri saja, bukan saya belajar sendiri, saling artinya saling mengungsikan supaya perintah Allah itu kita sama-sama dapat paham. Selanjutnya, orang yang memiliki kepribadian yang sejati tidak mundur pengetahuannya. Nalihuan kuno matiga di soro, kuno di tarajin aku membaca. Kuno di soro baino. Ay lumahing-lahing na bagyati. Kumuri di telan. Begitukah Alkitab mau orang yang memiliki kepribadian yang sejati sebagai penjunjung kebenaran? Tidak. Dalam Daniel 12 ayat 4, Wahyu 1 ayat 1 dan 3 mengatakan, ada di sana. Kalau saya tidak mau jawab, atau tidak ulas pun ada di sana sudah. Orang yang sejati, pengetahuannya tidak terbatas. Dalam Daniel 12 ayat 4 mengatakan, pengetahuan kalau di kemudian hari orang yang menjunjung kebenaran itu, memiliki kepribadian yang sejati itu, dia akan menyelidiki dan pengetahuannya bertambah. Tadi dalam kisah orang Yahudi di Tesalonika, Daniel juga ada menyebut sebelum terjadi kisah di Tesalonika bahwa orang yang menyelidiki itu memiliki pengetahuan yang bertambah-tambah. Honggo kinelan, nunda dia bilang, na baca aku. Honggo kinelan, nunda dia bilang, saya dengar. Saudara, maka sangat penting. Itulah sebabnya Tuhan turunkan wahyu. Baca Wahyu 1 ayat 1 dan Wahyu 1 ayat 3. Tuhan turunkan wahyu. Nuda tujuan kita dengan pinopen Tuhan lah wahyu tampinai. Dan sebenarnya kita wahyu 27 28. Menurut tujuan kita dengan pinopen Tuhan lah wahyu. Wahyu Yesus Kristus dikaruniakan Allah kepadanya, ditunjukkannya. Mando pentalamo, mando pokitanai kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
Nopo kita nana do. Wahyu ini atau tulisan ilham Tuhan dalam Alkitab ini termasuklah bukan hanya kitab Wahyu saja. Tuhan turunkan, Tuhan berikan, Tuhan ilhamkan kepada penulis-penulisnya supaya ditunjukkannya apa perkara yang harus segera terjadi. Jadi harusnya kita tahu karena Tuhan sudah tunjukkan apa perkara yang harus segera terjadi. Tapi kalau jika kita tidak memperdalamkan pengetahuan, tidak menyelidik sama seperti kata Daniel 12 ayat 4, maka siapakah yang tahu? Tiada yang dapat memberitahu, tiada yang mengetahuinya. Setiap orang yang mau pengetahuan bertambah harus membaca kitab ini. Karena dikatakan di sana ayat 3 mengatakan berbahagialah yang membaca. Kumaha kita akan membaca apa yang kurang? Berbahagialah mereka yang mendengarkan kata-kata nabuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia. Aluman tulun di membaca. Dan hampir-hampir 100% kita dapat membaca kecuali anak-anak yang belum bersekolah. Yang mendengar sesudah membaca, sesudah mendengar, kita turut apa yang tertulis di dalamnya, waktunya sudah dekat. Ada dua perkara yang menentukan waktu. Pertama, waktu yang amat dekat yang pertama ialah kesudahan nafas hidup kita secara pribadi. Yang kedua, kesudahan akhirat dunia ataupun kesudahan secara dunia. Selanjutnya saudara, ciri orang yang memiliki kepribadian yang sejati, memiliki iman kepada Yesus. Ibrani 9 ayat 28, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Keselamatan sudah di dalam genggaman Yesus Kristus dan iman kita pada Yesus Kristus yang telah memenangi kematian atas dosa. Amin. Iman kita atas Dia yang kita nantikan supaya Dia nanti akan anugerahkan keselamatan itu kepada kita yang menantikan Dia. Menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang sejati, menjadi orang yang penting di sini dia bilang dalam Wahyu 4 ayat 12 harus memiliki iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus ialah menerima pengorbanannya yang telah menebus kita dari dosa, yang sekali sudah cukup bagi kita. Yang kedua ialah kita menantikan anugerah keselamatan yang didatangkan oleh Yesus sendiri. Ini adalah yang mengikuti Tuhan Yesus sendiri. Saya ingin bertanya, apakah itu orang yang tekun atau orang yang sejati dalam kebenaran? Ini lanung berkati Tuhan Yesus sendiri, dia bilang, jika ada luahan perkataan begitu, dia harus berpindah arah lagi saudara. Dia masih tidak tinggal dalam ketekunan jika dia mengatakan seperti itu. Dia belum menjadi sebagai pribadi yang sejati, yang mengenal Tuhan dan tinggal dalam Tuhan. Kalau begitu, kalau dia bilang, ini lanung berkati Tuhan Yesus sendiri, jangan katakan begitu, karena Ibrani 9 ayat 28 mengatakan orang yang percaya penanggungan ataupun penebusan Yesus di kayu salib mesti menggerakkan hati, jiwa dan hidupnya menanti keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Yang terakhir, seorang yang memiliki kepribadian yang sejati dalam kebenaran itu, dia memiliki jiwa yang dipersiapkan karena dia diperkenan untuk melawan orang, karena ada waktunya, ada masanya bahwa Tuhan memperkenankan satu kuasa yang timbul di muka bumi ini untuk melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Di mana itu? Dalam Wahyu 13 ayat 7. Kau boleh tewas, saya pun boleh tewas. Waktu ini
Kita dipersiapkan untuk ini, saudara. Sebagai orang yang tekun, jiwa orang yang sejati dipersiapkan untuk siap bergadai nyawa di sini. Wahyu 13 ayat 7 mengatakan akan diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus. Orang kudus dilawan. Orang yang sejati penjunjung kebenaran itu dilawan dan mereka mengalahkan orang kudus. Bila ini waktu yang ada di hadapan kita, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendak mendengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Maka ini keperluannya kita harus menjadi orang Kristen yang sejati, memiliki kepribadian yang sejati, karena ada dalam Wahyu 13 ayat 7 sampai 13 ayat 7, 13 ayat 9, 13 ayat 10. Ada waktunya kita berhadapan dengan nyawa. Ada waktunya diam di atas bumi. Jadi di mana kita diam sekarang, kita masih di atas bumi. Ini nubuatan, saudara, belum berlangsung sekarang, tapi akan ada waktunya bahwa ada satu kuasa yang diperkenankan, dilepaskan oleh Tuhan, oleh malaikat, akan mengalahkan orang-orang kudus, dan mereka diberi kuasa atas suku, bahasa, umat, dan bahasa dan bangsa. Tiada yang terkecuali. Saudara, saya tidak mau sebut nama itu, karena itu nubuatan. Adalah sebagai satu kesalahan untuk menduga perkara yang belum terjadi. Tapi kita semua maklum bahwa ada kuasa yang sedang bergerak sekarang di hadapan kita, yang akan menjadi tunjang pelaksana penyerang orang-orang kudus. Dan kita harus siap siaga sebagai orang yang memiliki kepribadian sejati, tinggal dalam kebenaran. Jika seandainya tidak, mana kau sanggup untuk ditawan, mana kau sanggup untuk dibunuh dengan pedang waktu itu, maka inilah artinya jiwa yang dipersiapkan. Inilah artinya umat yang sejati itu. Saudara, semoga ini jadi hak kita. Dalam Korintus 15, 1 Korintus 15, 57 dan 54 mengatakan, Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Tuhan kita. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan tidak dapat binasa, yang mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, pagi ini semoga kita berhajat besar untuk datang mendengarkan KKR kita pada 27 hingga 29 nanti, karena di sana saya akan dedahkan dalam tulisan-tulisan roh nubuat kenyataan-kenyataan tentang hari di hadapan kita dan hari saat ini, waktu sekarang ini. Apa kenyataannya? Saudara, ada 7 kuasa yang sedang berlangsung sekarang. Maka keperluan kita adalah menjadi umat yang sejati, yang dipersiapkan dalam ketekunan, penurut perintah Allah, dan tinggal dalam Yesus Kristus. Seandainya tidak ada kepribadian yang sejati ini, maka kita mudah tewas. Sedang sekarang pun kita sudah tewas dengan apa yang kita pelajari dalam Sobat, kalau kita tidak menjadi orang yang memiliki kepribadian sejati, tinggal dalam kebenaran Tuhan. Saudara, semoga kita mendapat inspirasi apa artinya perkataan dalam Wahyu yang penting di sini. Ini amat penting. Orang yang tekun menurut perintah Tuhan, menurut perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Sudah saya jelaskan bahwa orang yang tekun itu adalah orang yang kudus. Dan Anda tahu, Anda sadar, kita sadar bahwa siapa orang kudus itu? Orang yang kudus, orang yang tekun menurut perintah Allah,
dan iman kepada Yesus. 3 perkara itu telah dijelaskan sebentar tadi. 3 kunci orang kudus itu telah dijelaskan sebentar tadi. Dan semoga kita mendapat inspirasi dan pengertian. Seandainya masih ada yang belum dapat pengertian, masih samar-samar, boleh kita WhatsApp saja untuk rincian lebih panjang, lebih lanjut lagi tentang topik ataupun pembahasan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan telah mempersiapkan kita sebagai umat yang sejati, yang pasti mengecapi, menikmati kemenangan yang Tuhan katakan, maut akan ditelan dalam kemenangan. Tidak ada maut bagi orang yang sejati, yang tinggal dalam kebenaran Tuhan, karena merekalah yang telah membuktikan maut ditelan dalam kemenangan. Tuhan memberkati kita.